Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah setia menemani kami di pagi hari membuka hari. Mudah-mudahan dengan dibuka dengan mengaji, dengan kajian, hari kita juga semakin bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan saya juga ingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, seperti biasa tema kita, karena hari ini kita temanya gado-gado, boleh nanya apa aja Pak Kiai. Ada pertanyaan seputar fikih sholat juga Pak Kiai yang juga sudah masuk ke redaksi kami. Nah, bicara tentang fikih sholat, salah satu yang menjadi rukun sholat adalah doa iftitah ya Pak Kiai ya? Tidak rukun sholat, sunnahnya sholat. Oke. Nah, kan ada versi banyak sebenarnya Pak Kiai ya, doa iftitah yang mungkin kita wajah tu wajhiyah, ada macam-macam. Sebenarnya riwayatnya kenapa muncul banyak versi doa iftitah dan seperti apa? Apakah kita boleh nggak satu aja yang memang kita nyaman untuk menghafalkannya, kita hafalkan, atau yang lain juga seharusnya kita juga pelajari? Tafadhol Pak Kiai. Jadi yang pertama, menghadapi begitu banyak diksi dan narasi kan terkait dengan doa iftitah yang hukumnya itu sebatas sunnah di dalam sholat. Guru saya itu bercerita, ada dua pandangan ulama Mila dalam hal ini. Ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa ini bagian dari at-tanawwu'u fil ibadah, keragaman yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam ibadah. Jadi ada kalanya Nabi Muhammad membaca bacaan ini, ada kalanya membaca itu berganti-ganti. Ini ada pemahaman ulama seperti ini. Ada pemahaman ulama itu yang menentukan. Sejatinya bacaan ini dulu terdengar ketika Rasulullah sholat malam. Kalau yang ini terdengar ketika Rasulullah sholat siang. Tetapi dari banyak aspek periwayatan ini, dulu waktu saya mendengar dari guru saya, itu dikatakan dua hal Mila. Yang pertama, bacalah bacaan yang memang sudah terbiasa kamu baca, kata Mila tadi. Ya, yang kedua, boleh menggabungkan ini bacaan doa iftitah tersebut, tetapi ketika sholat sendiri. Nggak boleh ketika dia jadi imam. Karena akan memanjangkan. Khawatir nanti jamaah yang di belakang, karena minim literasi, dia berpikir doa iftitah itu kan sebentar ya. Kok dari takbir sampai bismillahnya Fatihah, jedanya terlalu panjang. Oleh karena itu, ini dipahami bukan sesuatu yang urgen, dibaca apa saja boleh. Ini memang riwayatnya ada banyak. Kita yang bermadzhab al-Imam Asy-Syafi'i itu sering membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati dan seterusnya. Imam Abu Hanifah itu banyak dalam mazhab Ahmad itu bukan wajjahtu, bukan tawajjuh, tapi tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka dan seterusnya. Ini versi satu. Imam Ahmad bin Hambal itu baca hadis Aisyah misalnya, yang kemudian menceritakan bahwa Nabi dalam iftitah itu justru berdoa, dijauhkan dari keburukan. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini antara saya wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara barat dengan timur. Kemudian Aisyah mengatakan naktini minadz-dzunub, ya Allah bersihkan hati saya dari dosa, kama yunaqqas tsaubul abyad, seperti baju putih yang dibersihkan dari dosa. Oleh karena itu, dulu ada lagi guru saya yang menarik itu di Mesir, bilang gini, doa itu bergantung keadaanmu ketika mau sholat. Gitu loh. Ketika hatimu tuh merasa sering berpaling dari Allah, ada sifat riya, suka dipuji, maka jadikanlah wajah tu wajhiyah itu sebagai wiridmu dalam sholat.
Nah, ketika kamu mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah nih, ya, dari pagi duit datang gitu ya misalnya, atau semua sehat, maka pakai tasbihnya Imam Abu Hanifah. Subhanakallah, engkau Allah yang maha suci. Wa tabaraka, memang tinggi dan berkah semua yang dikaitkan dengan Allah. Ketika misalnya ada maksiat tertentu yang sulit kita, bukan sulit ya, yang tidak, jarang kita bisa menghindar dari itu. Jadi sering banget terjerumus di dosa itu yang menurut saya, oh ini dosanya besar ini. Kalau begini terus, maka baca tadi Allahumma naqi, apa Allahumma ba'id. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan maksiat ini sejauh antara al-masyriq timur dengan al-maghrib barat. Jadi itu adalah pendapat yang dulu waktu saya belajar ngaji, itu yang kemudian saya amalkan hari ini. Jadi dalam doa itu seakan-akan ada korelasinya, ada konteks hati, dan itu akan mendorong kehusuan kan. Kalau saya dalam keadaan tadi nauzubillah misalnya, kok nggak bisa ya nutup mata dari pandangan kepada lawan jenis yang cantik misalnya, ini selalu yang menggoda saya. Atau misalnya dorongan hati untuk belanja terus. Nah, alhamdulillah nih, pas asar di mall, oh ya Allah, tadi saya kan dipesan sama istri saya untuk belanja bulanan beras, minyak di hypermart bawah. Kenapa jadi baju, jadi sepatu? Maka saya bilang, ya Allah, tolong saya Allah, ya jauhkan hati saya dari keserakahan, dari apa? Saya bilang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kesalahan saya keserakahan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, kan gitu. Nah, itu yang memang saya praktekkan wasiat dari guru saya. Itu adem rasanya sholat gitu loh. Ketika hidup ini begitu banyak kegelisahan, wajah tu wajhiya, itu menarik banget gitu. Dulu, bahkan dulu saya ketiga dengan guru saya, itu pertama kalinya Indonesia melaksanakan demokrasi terbuka pilpres waktu tahun 2000 berapa ya, milih Bu Megawati itu loh, milih Pak SBY itu. Beliau sedang datang ke Indonesia, saya temani, saya tanya, guru, kalau memilih calon yang banyak gini gimana? Gampang, kata guru saya. Kamu rajin-rajin sholat wajah tu wajhiya. Lilladzi fataras samawati. Saya ini bertawajuh kepada Allah. Mudah-mudahan karena tawajuh saya, hati, tangan, mata itu digerakkan oleh Allah untuk memilih yang terbaik. Nah, itu namanya ada korelasinya. Atau saya misalnya sholat kemarin, habis lewat, saya kemarin tuh pertama kali lewat jalan yang sangat ekstrim, dari Brebes mau ke Majenang. Jadi ikut Google Map itu, saya lewat yang sangat ekstrim. Saya belum pernah melihat tanjakan setajam dan securam itu. Saya pernah ke Dieng, saya pernah ke Bromo, pernah kemana-mana. Itu nggak semengerikan itu. Itu waktunya sudah malam, hujan. Begitu saya sholat, karena selamat di bawah, saya katakan pakai doanya Imam Abu Hanifah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau. Nah, itu akan mendorong wilayah kepada kehusuan kita. Artinya ya akan lebih bagus kalau kita belajar semuanya. Belajar semuanya, itu kata kuncinya. Jadi jangan cuma bertanya doa yang mana yang dibaca, tapi kamu paham nggak sih dengan makna doa itu? Kalau maknanya kita pahami, maka kamu akan bisa menemukan kunci korelasi. Kapan saya baca ini, kapan saya baca itu, dan itu pasti akan mendatangkan ketentraman dalam hati. Masya Allah, betul. PR adalah menambah hafalan doa iftitah. Tapi penting sekali ya Pak Kiai itu. Jadi kita tidak terpaku pada satu doa iftitah, kita belajar banyak. Kenapa Mila? Itu kan iftitah, pembuka. Kita kalau pembukaannya dapat, ya ke belakangnya dapat. Mila kan sebagai host, ini kan latihan dengan saya lama, bawa di Gapai Kemuliaan, atau dulu bawa berita. Kalau misalnya narasumbernya enak di awal, itu kan tektok ke belakangnya enak. Tapi nggak enak di depan, ya nggak enak. Kalau nanti kita doa iftitahnya garing, maka bacaan Fatihah hanya juga garing. Imam yang baca panjang di depan kita itu menjadi melelahkan. Tapi kalau kita pahami, itu menjadi satu spirit untuk kita dekat kepada Allah. Ya udah, PR bersama ini ngapalin variasi doa iftitah, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.